Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau putra Nabi Daud alaihi salam, yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Setelah Nabi Daud alaihi salam meninggal, Nabi Sulaiman alaihi salam menggantikannya, baik sebagai raja yang mewarisi tahtanya dan juga sebagai nabi yang melanjutkan menyiarkan risalah kenabiannya untuk disampaikan kepada umatnya. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepadanya, yang kemudian dikenal sebagai mukjizatnya, yaitu dapat mengerti bahasa binatang, sebagaimana tertera dalam kitab suci Al-Quran sebagai berikut. Hai sekalian semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu, agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mendengar itu Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau, yang telah memberikan karunia kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hambamu yang saleh-saleh. Sewaktu Nabi Sulaiman kehabisan air di daerah Yaman, burung hudud mendapatkan perintah mencari sumber air, tetapi burung hudud tidak kembali lagi. Karena itu Nabi Sulaiman marah. Dengan ujarnya, kalau hudud pulang panggang sajalah ia hidup-hidup. Baru saja Nabi Sulaiman bicara demikian, burung hudud datang. Kemana saja engkau hai hudud? Tanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Hudud menjawab, maafkanlah ya Rasulullah, aku telah tersesat di daerah yang sangat jauh dari tempat ini. Di tempat tersebut diperintah oleh seorang putri Balkis, ia punya nama, sedang kerajaannya bernama Saba. Mendengar laporan hudud itu, hilanglah amarah Nabi Sulaiman, karena tertarik kisahnya itu. Kemudian ia membuat sepucuk surat kepada raja perempuan itu yang berisi seruan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyatakan bahwa Allah yang telah menganugerahi kerajaan yang besar itu, karena itu Allah wajib disembah dan janganlah menyembah selainnya. Surat itu dihantarkan oleh burung hudud, lalu burung hudhud membawanya dan terbang ke negeri Saba. Dan setelah sampai di negeri tersebut, surat yang dibawanya dijatuhkan dan secara kebetulan putri itu sendiri yang menerimanya. Kemudian surat dari Nabi Sulaiman itu dibawa dan dibicarakan dalam ruang rapat oleh Putri Balkis dengan para menterinya, dan hasil dari rapat tersebut sebagian dari para anggotanya menyetujui permintaan Nabi Sulaiman dan sebagian yang lainnya menolaknya serta mendesak sang putri untuk bertempur dengan pasukan Nabi Sulaiman. Lalu Putri Balkis mengambil kesimpulan, perang bisa saja terjadi. Namun selagi ada jalan damai, mengapa kita harus berperang? Sedangkan Nabi Sulaiman itu tidak mengajak perang. Pendapat dan kesimpulan Putri Balkis itu diterima, dan kepada burung hudhud diserahkannya surat balasan. Dalam surat itu diterangkan, bahwa Putri Balkis akan mengirimkan utusan untuk menegadap Nabi Sulaiman alaihi salam. Utusan Putri Balkis menghadap Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah surat dibaca Nabi Sulaiman, segera diperintahkannya segala jin untuk membuat dan mempersiapkan istana yang indah. Halaman dipenuhi segala permata yang berkilau-kilau dari segala warna. Kemudian datanglah utusan Ratu Balkis. Alangkah herannya mereka, tidak diduga sedikit pun semula bahwa Nabi Sulaiman sekaya itu. Utusan Ratu Balkis menghadap Nabi Sulaiman seraya menyerahkan hadiah dari Ratu Balkis kepadanya. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, maaf tuan-tuan, aku tidak memerlukan hadiah, hadiah dan karunia Allah telah cukup bagiku. Kembalilah tuan, bawalah kembali hadiah ini. Dan katakan kepada Ratu Balkis, bahwa aku memerlukan Ratu Balkis dan rakyatnya menghentikan menyembah matahari. Sembahlah Allah yang Maha Esa,
Kalau perintahku tidak dilaksanakan, aku akan datang menghancurkannya Ratu Balkis dengan seluruh kerajaannya. Kemudian utusan Ratu Balkis kembali ke negeri Saba, dan setelah sampai di sana mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya dan menyampaikan pesan Nabi Sulaiman. Mendengar itu berkata Ratu Balkis, "Kalau begitu aku sendiri perlu menghadap Nabi Sulaiman, dan saya perintahkan kepada seluruh pembantu-pembantuku untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya." Ketika Ratu Balkis sampai di hadapan Nabi Sulaiman, berkatalah Nabi Sulaiman kepadanya, "Samakah seperti ini kursi kerajaanmu?" Jawab Ratu Balkis, "Memang bentuknya sama seperti singgasanaku." Berkata Nabi Sulaiman, "Betul ini singgasanamu, aku bawa kemari dengan mudah, karena Allah telah memberikan pengetahuan kepada kami dan kami tunduk kepadanya." Lalu Ratu Balkis dipersilahkan masuk ke dalam istana yang lainnya lagi. Istana tersebut terbuat dari kaca yang putih bersih dan di bawah istananya ada kolam air yang airnya mengalir. Sewaktu Balkis lewat di tempat itu, dising-singkan kainnya hingga nampak betisnya yang putih bersih, karena ia mengira lantai mahligai itu air, dan ia takut kalau kainnya menjadi basah. Maka Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Ini bukan air, tetapi mahligai ini terbuat dari kaca yang berkilau." Berkata Ratu Balkis, "Oh Tuanku telah aniaya aku akan diriku, dan sekarang berimanlah aku kepada Tuhan sesembahanmu serta aku yakin bahwa engkau adalah utusannya." Tentang wafatnya Nabi Sulaiman, diceritakan dalam Al-Quran sebagai berikut. Ketika sampai ajalnya Nabi Sulaiman alaihi salam, tiadalah yang menunjukkan atas kematiannya, selain daripada binatang yang makan tongkatnya. Tatkala ia tertelungkup, barulah terang bagi jin itu, bahwa kalau mereka mengetahui barang yang gaib, niscaya tidaklah mereka tinggal dalam siksa kehinaan yang selama ini. Demikianlah kematian Nabi Sulaiman, yang menurut riwayat beliau ini, meninggal sedang mengawasi jin-jin yang selalu bekerja keras. Dan menurut riwayat yang lain beliau sedang mengawasi mereka yang membangun Masjid Al-Aqsa, dan setelah masjid itu selesai beliau terjatuh dari kursinya dan menyebabkan kewafatannya.